Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi kembali lagi kita di malam ini melanjutkan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 84 ya. Nah, kalau kemarin aku udah ngebahas tentang ayah tiri yang hampir menumbalkan Wawa aku, untuk KHW kali ini aku akan membawakan kisah tentang sahabatnya Wawa yang meregang nyawa setelah sumpah serapah dari mulut bapaknya Wawa. Nah, memang ayahnya ini ngomong apa Nadia? Itulah makanya penasaran kalian kan? Nah, salam saya masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Aulia. Kita panggil aja Aul, Wak ya. Yang berasal dari Maluku Tenggara. Halo Aul, halo Maluku Tenggara. Nah, di sini Wak Aul ingin menceritakan kejadian mengenaskan dan juga agak nggak masuk akal yang memang dialamin oleh temannya sendiri yang kita sebut aja namanya Raya. Dan kejadian ini juga dirasakan langsung oleh Aul dan juga beberapa teman-temannya, Wak. Nah, sedikit informasi tentang Raya, Wak. Raya ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Raya ini adalah siswi yang memang lumayan tomboy gitulah di sekolahnya, dan rumahnya Raya ini memang tidak terlalu jauh dari sekolah. Wak. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2008, tepatnya waktu mereka masih kelas 4 SD. Karena kisah ini begitu membekas untuk si Aul, maka dia masih ingat kali Wak semua kejadiannya. Nah, waktu itu Wak, Aul dan Raya ini pada suatu hari kedapatan jadwal piket sepulang sekolah gitu loh. Nah, pada saat itu Aul dan Raya yang lagi asik membersihkan kelas Wak, tiba aja mereka berdua dikagetkan dengan suara rak buku yang ada di belakang kelas mereka tuh macam bergerak sendiri. Gerakannya itu juga nggak biasa tuh loh, Wak, kata si Aul. Gerakannya tuh heboh. Bahkan beberapa buku-buku dan figura yang ada di atas rak itu jatuh semua berserakan di lantai. Pun udah cepet-cepet mereka beresin kan. Waktu itu mereka pikir gempa nih. Tapi waktu ngeliat ke sekeliling nggak ada yang bergerak, cuma rak itu aja. Nah, gegara panik, Aul sama si Ryan ini pun langsung lah berteriak keluar kelas kan, histeris. Wah, itu kenapa tuh katanya. Nah, anak kelas-kelas lain yang juga lagi piket melihat Aul sama si Raya histeris, itu ya penasaran kan, langsung lah buru-buru ngamperin mereka, nanya, "Woi Raya, Aul, kenapa kalian?" Nah, di situ Wak, sambil ketakutan Aul dan Raya pun menceritakan apa yang barusan mereka alami. Wah, tadi bergerak-gerak rak itu sampai terjatuh semua anak dalam kelas kami katanya kan. Nah, mendengar cerita Aul sama Raya, teman-temannya pun penasaran. Cobalah masuk langsung ke dalam kamar pula kelasnya Aul sama Raya kan. Dan betapa kagetnya Aul sama Raya ketika mereka melihat bahwa keadaan rak buku tuh nggak bergerak sama sekali. Memang masih rapi-rapi aja kok. Buku-buku masih tertata, Wak, macam seolah langsung dirapikan lagi. Ngelihat hal itu tuh ya Aul sama si Raya keheranan. Kok bisa ya? Tadi gue tengok kan jatuh. Iya, Wak, udah nggak betul ini. Ah, bohong, kalian orang nggak kenapa-napa kok. Enggak, Wak, tadi aku sama si Aul sendiri nengok, kata si Raya. Jelas sekali kami lihat, makanya kami histeris. Ngapa pula aku bohong? Udah perasaan kalian aja tuh kecapean. Udah cepat bereskan aja lagi kelas kalian tuh. Udah bubar tuh semuanya. Dan akhirnya Wak, setelah kejadian itu mungkin karena shock apa kayak gimana ya, si Raya nggak masuk 5 hari ke sekolahnya. Aul pun sebenarnya juga shock, takut juga dia untuk berangkat ke sekolah. Tapi gegara si Aul ini tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, dan dia juga ngerasa itu kok mungkin cuman halusinasi kita aja. Makanya Aul ini tetap berangkat ke sekolah. Tapi si Raya enggak, Wak. Nah, setelah 5 hari berlalu, Raya pun masuklah ke sekolah dan tiba-tiba aja Raya ini mengajak Aul untuk berbicara 4 mata. Waktu itu mereka ngobrol biasa-biasa aja, Wak. Masih banyak hal lah yang mereka ceritakan, sampailah di satu obrolan yang tidak bisa Aul lupakan sampai sekarang. Jadi tiba-tiba di obrolan itu si Raya ini mengatakan, "Aul, sebenarnya aku ini udah ditargetin sama seorang nenek-nenek yang setiap malam sering ngelilingin rumah aku. Tapi cuman aku aja yang bisa lihat," kata si Raya, Wak. Kok kenal sama nenek itu? Kok ditargetkan kayak mana nih maksudnya? Kata siapa kan, kata si Aul kan. Apa pula aku harus jadi target nenek-nenek? Kata. Kok nggak tahu lah. Nenek-nenek itu udah nargetin aku buat jadi korban yang harus meninggal selanjutnya. Dan aku nggak bisa lepas dari dia, Ul. Aku cuma cerita sama kau aja nih, Ul. Tolong kau jaga ini baik-baik ya, kata. Itu kejut si Aul dibilang kayak gitu kan. Kenapa aku nggak cerita sama bapakmu, Raya? Mereka berdua sibuk, Ul. Dan kayaknya hidup aku ini udah nggak lama lagi lah. Karena aku selalu lihat nenek itu ngeliatin aku dengan wajah penuh amarah. Dan aku juga pengen berpesan sama kau ya, tolong kau dengar aku baik-baik ya, Aul ya. Kalau terjadi apa-apa sama aku, tolong bilangin ke mama papaku untuk mindahin sekolah adik-adik aku dari sekolah ini ya, katanya kayak gitu. Aduh, terkejut si Auli ngomong kayak gitu kan, menangis Aul, Wak, dipeluknya lah Raya. Raya, kok nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, kok harus kuat, jangan kau percaya kayak gitu. Kau harus tahu, kau harus percaya yang menentukan hidup mati itu cuma Tuhan aja, kata si Aul menguatkan si Raya kan. Namanya bestie kan tiba-tiba ngomong kayak gitu, macam mana perasaannya? Itu sedih. Nah, tuh setelah obrolan itu, setelah kejadian hari itu, Aul pun terus mengawasi si Raya, Wak. Karena kan Aul ini takut terjadi sesuatu yang buruk betulan terjadi sama si Raya kan. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa tuh, Wak. Sampailah mereka naik
ke kelas 5. Tadi kan kelas 4 naik kelas 5. Di kelas 5 pun mereka nggak pernah lagi tuh ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi. Sampai mereka naik kelas 6 SD. Nah di kelas 6 inilah Wak, kejadian mistis dan aneh pun kembali terjadi. Aul masih ingat betul waktu itu hari Senin, dia jam 1, dimana siswa-siswa lain udah pada pulang sekolah nih. Sedangkan Aul, Raya sama beberapa kawan yang lain masih belum mau pulang. Mereka masih bersantai gitu loh Wak, sambil nyari angin kan di halaman samping sekolah, dekat ruang kelas sama ada toilet lah di sana, pojok-pojokan tuh. Nah waktu lagi santai-santai itu mereka sambil nyanyi-nyanyi tuh sama-sama Tapi Wak, giliran Raya yang bernyanyi, Aul sama kawan-kawan lainnya mendengar samar-samar ada suara lain yang ngikutin si Raya ini bernyanyi. Jadi tiap kali bagian Raya yang bernyanyi, suara itu jadi kayak double gitu loh Wak, kayak nyanyi berdua, padahal si Raya sendiri yang nyanyi. Dan kata Aul Wak, suara kedua ini terdengar macam suara laki-laki yang berat, agak lirih gitulah. Misalnya dia nyanyi kan, nyanyi lagu apa gue ya, lakukanlah sampai engkau puas, misalnya gitu. Lakukanlah sampai. Nah itu terdengar bukan ikutan nyanyi juga. Kok dengar? Raya, coba berhenti. Diam gue. Coba giliran aku aja ya. Lakukanlah sampai engkau puas. Ada suara tuh? Ada, kata kawan-kawannya. Gak diikutin suaraku kan gak? Raya, tadi kami dengar macam ada suara yang ngikutin kau nyanyi juga. Coba aku nyanyi lagi. Coba. Lakukanlah sampai engkau puas. Oh, betulan ada, Wak. Pas si Raya nyanyi kembali, suara double tuh ada, suara kedua tuh ada, tapi waktu kawan yang nyanyi nggak ada yang ngikutin. Kalian gak usah nakut-nakutin aku lah, kata si Raya kan. Udahlah santai aja lah kalian pun, Wak mau bernyanyi-nyanyi malah ditakut-takutin. Enggak, Wak. Udah, lanjut nyanyi lagi tuh, Wak. Tapi tetap aja ketika Raya ini mulai bernyanyi lagi, suara itu pun kembali ngikutin. Sampai akhirnya di suatu titik mereka sadar bahwa suara itu hanya mengikuti Raya aja yang bernyanyi. Dan mereka pun menyadari bahwa suara kedua tersebut berasal dari belakang kelas. Dan di titik ini Raya juga sudah mendengar suara kedua itu, Wak. Spontan Aul, Raya sama teman-teman yang lainnya pun secara bersamaan melihatlah ke arah belakang kelas kan, yang posisinya pas di samping toilet tuh. Dan kalian tahu di sana mereka semuanya melihat ada sosok tinggi besar berjubah hitam, Wak, muka seram kali. Nah dia lagi ngintipin ke arah kami dengan tatapan tajam macam marah gitu loh. Itu yang mereka kaget setengah mati kan. Begitu juga sama si sosok tersebut. Mereka terkejut, sosok itu pun terkejut. Nah bahkan waktu itu sosok itu langsung berbalik badan melarikan diri, Wak. Nah pada saat itu Aul, Raya sama kawan-kawan yang lainnya langsung berpikir, oh itu bukan sosok makhluk halus, itu orang itu. Karena takut mereka jadi korban penculikan apa kayak gimana kan, mereka pun langsung ngejar si orang ini nih sampai ke belakang sekolah, Wak. Tapi setelah dikejar nih, waktu dikejar lama-lama sosok itu pun menghilang. Dan Aul ingat kali sosok itu menghilang di pepohonan serikaya gitu. Dan yang bikin Aul, Raya sama kawan-kawan yang lainnya shock adalah setelah si sosok itu menghilang, area tanah dekat pepohonan serikaya itu macam langsung tiba-tiba berubah kayak gundukan kuburan gitu loh, Wak. Barulah kira mereka lari sebirit-birit itu ketakutan. Balik semua ke rumah masing-masing. Ya Allah. Nah terus, Wak, sekitar 1 bulan setelah kejadian di belakang sekolah tadi, hari pun berjalan normal seperti biasanya. Sampailah ke suatu ketika Aul yang memang lagi nyatat pelajaran tuh mau minjam tip X. Dia mau minjam ke temannya yang duduk tepat di bangku belakangnya. Nah pada saat itu posisi Raya ini, Wak, duduk di bangku belakang samping dari Aul. Gimana ya? Nah jadi ini Aul. Di belakang Aul ada siswa yang lagi duduk. Nah di seberangnya, Wak, ya, seberang siswa itu bukan yang di samping siswa yang lagi duduk, ini di seberangnya. Jadi istilahnya kayak menyamping gitu lah. Nah di seberang situlah si Raya ini duduk. Bisa kebayang kalian, Wak, ya? Nah baru aja si Aul ini mau minjam tip X ke kawan belakangnya, secara tidak sengaja Aul melihat kondisi Raya yang ada di seberang itu udah kayak lagi kesurupan, Wak. Dan mohon maaf nih ya, kondisi bibir bawah itu mereng ke bawah, posisi bibir atasnya mereng ke atasnya kayak gitu. Ya aduh maaf ya. Gini. Ini kata siapa? Kata siapa? Siapa namanya? Aul. Dan tangannya ini juga dalam posisi kayak pengen siap mencakar orang yang ada di depannya tuh loh, Wak. Gini, kayak gini loh kurang lebih. Dan betul waktu itu yang Aul tengok si Raya ini sedang siap ingin menyerang kawan sebangkunya si Raya. Refleks si apa namanya Lian yang duduk di sampingnya si Raya kan, refleks si Aul langsung bilang, Lia awas kamu diserang sama si Raya, katanya. Lia mendengar hal itu pun langsung refleks hindar. Dan betul memang mulai gituin sama siapa ini si Raya. Otomatis perhatian seisi kelas pun langsung tertuju sama si Raya kan. Dan seketika Raya yang langsung menjadi pusat perhatian satu kelas pun cuma bisa diam dengan kondisi bibir yang masih mereng ke atas mereng ke bawah tua dan tangannya masih kayak siap mencakar. Dan yang aduh ini sedih sih kalau aku bilang, bukan seram, sedih. Dan setelah diperhatikan, Wak, ternyata ada liur yang udah menetes dari mulutnya si Raya atau menetes-netes lah. Semua teman-teman satu kelasnya si Raya tuh pada shock, nge-freeze otomatis semua mereka, Wak, soalnya nggak percaya nih kenapa